Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurrahma Abdillah dengan NIM 21158 Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan membawakan presentasi yang telah saya kerjakan yaitu Manajemen Handbook bab 2, 3, dan 4. Bab 2 Kepemimpinan. Gambarannya, ada banyak definisi tentang kepemimpinan, tetapi semuanya itu mengacu pada konsep dan karakteristik umum, yaitu kepercayaan diri, komunikasi, keterampilan orang, kreativitas, integritas, keberanian, kecerdasan politik, kasih sayang, kerendahan hati, dan lain-lain. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana membawa perubahan ketika diperlukan untuk menginspirasi dan memotivasi staf untuk bekerja sama untuk mengimplementasikan strategi organisasi dan misinya. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan melalui pengalaman bertahun-tahun. Pengalaman dan pelatihan harus ditambahkan untuk menjadi manajer yang baik nantinya. Prinsip dan praktek. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan paksaan atau pengarahan. Karakteristiknya, pemimpin memberi perintah dan mengharapkan untuk dipatuhi. Konteks ketika bergunanya, memutarbalikkan dengan cepat situasi yang krisis dan berurusan dengan karyawan yang sulit. Kelemahan dan batasannya menghambat organ fleksibilitas organisasi dan melemahkan semangat kerja karyawan. Gaya kepemimpinan berwibawa. Karakteristiknya, pemimpin menetapkan tujuan keseluruhan, strategi, dan mendorong karyawan untuk mengikutinya. Konteks ketika bergunanya, organisasi terpaut atau tidak disiplin akan membutuhkan arahan dan pengawasan. Kelemahan dan batasannya, tujuan strategi tidak diinformasikan oleh ide yang bagus. Afiliasi atau mendukung. Karakteristiknya, pemimpin mendengarkan, menegaskan, dan memfasilitasi, kemudian melihat orang pertama kali dari sikapnya. Konteks ketika bergunanya, membangun kohesi tim dan menaikkan moral. Kelemahan dan batasannya, karyawan mungkin tidak memiliki pengertian yang jelas untuk arah dan tujuan. Lanjutannya adalah demokratis atau partisipasif. Karakteristiknya, pemimpin memberi peran kepada karyawan untuk mengambil keputusan setiap harinya. Konteks ketika bergunanya perlu membangun organisasi yang fleksibel, daya tanggap cepat, dan tanggung jawab. Kelemahannya dapat mengakibatkan keraguan, kebingungan, atau terburuknya adalah miskin mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah pengaturan kecepatan atau pencapaian yang berorientasi. Karakteristiknya adalah pemimpin yang ambisius akan tujuan dan standar performa kerja yang tinggi. Konteks yang ketika berguna, karyawan akan termotivasi dan akan bekerja dengan baik dan mandiri. Kelemahannya mungkin merasa begitu banyak karyawan yang kemudian merasa kesal atau menyerah. Kemudian yang terakhir, pelatihan. Pemimpin mengarahkan dan fokus dan akan pengembangan diri sendiri. Konteks ketika bergunanya adalah karyawan ingin dan memiliki sifat insentif untuk memperbaiki secara profesional. Kelemahannya tidak berhasil ketika karyawan tahan untuk mengubah berat beban pemimpin. Selanjutnya, visioner. Pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melampaui status quo. Visi yang jelas, fokus, dan mudah dipahami. Visi yang baik akan memberikan pengertian bersama nilai dan arah untuk meyakinkan mereka yang enggan bahwa pada akhirnya mereka akan mendapat manfaat dari perubahan yang akan dibawa oleh visi ke dalam hidup mereka. Dalam operasi perdamaian PBB, komitmen pada visi bersama sangatlah penting, namun juga sulit untuk dicapai. Pemimpin harus peduli sepenuhnya mengelola dan menyeimbangkan politik. Komunikator dan pendengar. Komunikasi sangat pentingnya dengan visi, karena tanpa komunikasi orang tidak akan paham dengan kondisi apa yang telah terjadi. Orang tidak akan sepenuhnya mendukung apa yang tidak dapat mereka pahami. Mendengarkan adalah landasan komunikasi. Kita akan mendapatkan pengetahuan, memahami tantangan, dan membaca niat orang. Pemimpin yang baik memahami bahwa tidak selamanya mereka memiliki solusi untuk setiap masalah. Maka komunikasilah salah satu solusinya. Contohnya mereka bisa berdiskusi dengan cara komunikasi informal, komunikasi formal, dan komunikasi nonverbal. Motivator. Staf yang memotivasi dan menginspirasi adalah bagian dari apa yang membentuk seorang pemimpin dan manajer secara terpisah. Pemimpin adalah enabler kerja staf, yaitu melibatkan karyawan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat karyawan. Yang kedua, mendorong mereka yang tidak memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga, banyak tanggung jawab agar mereka memiliki pengalaman. Yang keempat, lebih banyak bimbingan dan arahan. Selanjutnya, mediator. Langkah pertama dalam menyelesaikan konflik adalah jangan menghindar dari itu, melainkan untuk mempertemukan yang bermasalah dan mendengarkan apa yang mereka katakan dan meringkas apa permasalahan yang telah mereka jelaskan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman. Selanjutnya, minta setiap peserta untuk menjelaskan tindakan spesifik yang akan mereka lakukan. Biarkan pihak lain mengambil pelajaran. Yang ketiga adalah
Atau yang terakhir, yakinkan kedua belah pihak bahwa mereka akan menyelesaikan perbedaan atau permasalahan mereka. Kemudian membangun koalisi. Kepemimpinan juga tentang membangun koalisi, baik secara internal maupun eksternal. Mempertahankan aliansi strategis semacam itu untuk membutuhkan kebijaksanaan politik tanpa tercemar secara politik. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan untuk membentuk suatu tim seperti Dewan Penasihat, suatu tugas, dan satuan tugas, dan kelompok organisasi. Selanjutnya adalah akuntabel. Pemimpin yang baik akan membuat keputusan yang baik pula. Mereka melakukan sesuatu dengan cara mengidentifikasi dan menilai biaya relatif, manfaat dan resiko yang akan melekat di setiap keputusan. Mereka juga memiliki keterampilan untuk berkomunikasi untuk keputusan yang baik. Pemimpin yang baik juga bukan hanya mengambil setiap senangnya saja, melainkan setiap ada kegagalan, mereka selalu ada untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah berkepala dingin. Kepemimpinan juga harus memiliki sifat kepala dingin. Dengan sifat ini kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Dengan ini kita juga bisa mengembangkan ide yang lebih banyak dan inovatif. Namun, dalam krisis bahkan rencana terbaik pasti membutuhkan adaptasi segera untuk mencerminkan keadaan. Pemimpin yang baik biasanya sedikit berbicara namun banyak bekerja. Mereka cenderung mempunyai sifat berkepala dingin. Bab selanjutnya adalah perencanaan. Gambarannya, perencanaan adalah proses mengidentifikasi melalui pengembangan strategi, kombinasi yang tepat dari sumber daya dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi sangat penting untuk menghubungkan visi organisasi dan kegiatan sehari-hari. Rencana membantu memprioritaskan tujuan, mengantisipasi hambatan, mengurangi resiko, melestarikan sumber daya alam yang terbatas, dan memetakan jalan menuju kesuksesan. Perencanaan berlangsung pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama politik, tentang kesepakatan tujuan keseluruhan dan sumber daya. Yang kedua adalah strategis. Dalam metode pengembangan metode yang luas dan dalam menetapkan jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah operasional. Dalam pelaksanaan sehari-hari di bidang rencana strategis. Prinsip dan praktek. Strategi adalah cara untuk mencapai jangka panjang yang komprehensif, yaitu tujuan dari sebuah organisasi. Perencanaan strategis adalah hal yang sesuai fungsi manajemen, berfokus pada pengembangan arah untuk sebuah organisasi. Strategi dapat muncul melalui proses yang berbeda dari proses pengembangan strategi formal, strategi yang direalisasikan, dan strategi yang tidak direalisasikan. Kategori ini menghasilkan 3 jenis strategi, yaitu strategi yang disengaja, dimasukkan, dan direalisasikan. Yang kedua, tidak disengaja, dimaksudkan, tetapi tidak direalisasikan. Dan yang terakhir adalah strategi yang muncul, yaitu tidak sengaja, dan tetapi dia disadari. Perbedaan strategi. Strategi yang dimasukkan dan direalisasikan, strategi yang disengaja. Strategi yang belum terrealisasi tetapi sudah dimasukkan adalah strategi yang belum direalisasi. Strategi yang tidak sengaja tetapi sudah direalisasikan adalah strategi darurat. Perencanaan strategi terprogram dan fungsional. Perencanaan seseorang dapat dibedakan antara jangka panjang 5 tahun, rencana jangka menengah adalah 3 tahun, dan rencana jangka pendek misalnya 1 tahun. Waktunya, jangka panjang itu selama 5 tahun, tingkatan hierarkinya strategis atau organisasi. Jangka menengah 3 tahun, tingkat hierarkinya manajemen atau program. Jangka pendek 3 bulan sampai 1 tahun, tingkat hierarkinya adalah fungsional. Hierarki perencanaan untuk misi PBB. Selain tantangan ini membawa ke perencanaan multi-year, cakrawala waktu yang berbeda dan tingkat perencanaan hierarkis juga diterapkan. Cakrawala waktu mencakup siklus hidup misi dan tingkat politik ke tingkat operasional. Waktunya jangka waktu variabel tergantung mandat. Keputusan dibuat berdasarkan tujuan dan sumber daya. Tingkat hierarkinya politik, resolusinya adalah DKPBB, anggaran UNGA, dan alokasi. Waktu jangka menengah, pengembangan rencana strategis. Strategis adalah PBB, sekretariat, dan misi senior kepemimpinan. Waktunya jangka pendek, pelaksanaan rencana melalui operasional sehari-hari. Tingkat hierarkinya operasional. Contohnya unit militer, politik, dan sipil. Selanjutnya adalah perencanaan model. Berbagai pendekatan untuk manajemen dan perencanaan strategis adalah dipekerjakan oleh organisasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan mereka, kapasitas, dan sumber daya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan proses perencanaan model dan untuk menawarkan beberapa perspektif tentang keterbatasan dan manfaat dari pendekatan semacam itu. Fase proses perencanaan. Kami membedakan antara 5 fase utama. Yang pertama, fase rencana untuk perencanaan, fase penetapan tujuan, fase nostalgia, fase desain, dan fase implementasi. Sini ada rencana untuk perencanaan, fase tujuan, analisa SWOT, strategi perumusan, dan penerapan. Tujuan siklus perencanaan adalah perencanaan
Interaktif, sebuah organisasi yang secara teratur memperbarui dan meningkatkan rencana dan strateginya, melibatkan staf di semua tingkatan dan memastikan respon maksimum terhadap perubahan internal dan eksternal akan lebih menyelaraskan kegiatannya. Kemudian ada siklus perencanaan. Siklus perencanaan ada 6. Yang pertama, rencana untuk perencanaan, objektif, diagnostik, desain, implementasi, dan evaluasi. Rencana untuk perencanaan adalah sebelum terlibatnya dalam pengembangan dan perencanaan strategi, beberapa dasar rencana untuk perencanaan diperlukan. Ini membutuhkan alokasi staf, tanggung jawab mereka, dan sumber daya serta komitmen organisasi secara keseluruhan dalam proses berpikir tentang arah organisasi. Investasi waktu mempengaruhi peluang keberhasilan fase berikutnya. Pertanyaan penting yang harus ditangani antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang harus terlibat dalam proses perencanaan? Yang kedua, bisakah kita mendapatkan keuntungan dari masukan luar seperti ahli dan fasilitator? Yang ketiga, bagaimana transparansi dapat ditegakkan dan masukan dari luar digunakan sebagai produktif tanpa menghambat proses perencanaan? Yang keempat, berapa banyak waktu yang harus dialokasikan untuk proses perencanaan? Yang selanjutnya, bagaimana seharusnya staf yang terlibat membagi waktu mereka antara perencanaan dan tugas lainnya? Yang keenam, apa implikasi biayanya? Yang terakhir, siapa yang bertanggung jawab untuk memimpin proses selanjutnya untuk ditindaklanjuti dan implementasi? Fase penetapan tujuan. Ada 4 komponen utama fase penetapan tujuan, yaitu misi, visi, tujuan, dan tujuan dari sebuah organisasi. Pernyataan misi harus mengandung 3 elemen, yaitu tujuan organisasi, bisnisnya, dan nilai-nilainya. Pernyataan visi harus menggambarkan panduan tentang seperti apa kesuksesan nantinya. Tujuannya harus spesifik, yaitu menargetkan kelompok atau hal yang berbeda. Yang kedua, dapat diukur, termasuk angka atau hasil yang dapat dicapai oleh kesuksesan diukur terhadap fase penetapan tujuan tersebut. Yang ketiga, ditugaskan, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang atau kelompok. Yang keempat, realistis, pertimbangkan hanya apa sebenarnya bisa dicapai. Kemudian terikat waktu, memiliki tanggal mulai dan berakhir. Kemudian etis, menghormati hak dan kepentingan orang lain. Yang terakhir tercatat, yaitu melacak hasil dan membuat tersedia bagi pemangku kepentingan. Kemudian fase diagnostik. Penyebab konflik dapat dianalisis biasanya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, penyebab struktural, yaitu akar penyebab. Yang kedua, penyebab langsung, yang mengarah pada iklim yang kondusif untuk konflik. Yang ketiga, pemicu tindakan, yaitu peristiwa atau antisipasinya yang dapat memicu konflik. Kemudian, alat yang berguna untuk mengidentifikasi alternatif strategis secara sistematis berdasarkan penelitian pendahuluan adalah SWOT, yang mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, peluang, dan ancaman di lingkungan. Strengths atau kekuatan adalah kemampuan yang memungkinkan organisasi Anda atau unit agar berkinerja baik, kemampuan yang perlu dimanfaatkan. Weakness atau kelemahan adalah karakteristik yang menghalangi organisasi Anda atau unit dari kinerja yang baik dan perlu ditangani. Yang ketiga, opportunities atau peluang adalah tren, kekuatan, peristiwa, dan ide yang organisasi Anda atau unit dapat manfaatkan. Yang terakhir adalah threats atau ancaman, adalah kemungkinan kejadian di luar kendali yang organisasi Anda atau unit perlu merencanakan atau memutuskan gerbang untuk keluar dari masalah tersebut. Menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Analisa SWOT, internal dan eksternalnya. Yang pertama, peluang atau daftar peluang. Kekuatannya, gunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang. Kelemahannya adalah mengatasi kelemahan dengan mengambil keuntungan dari peluang. Yang kedua adalah ancaman atau daftar ancaman. Kekuatannya, gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kelemahannya, memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Fase desain. Dalam fase desain, tujuan dan analisis perlu digabungkan ke dalam strategi dan rencana perumusan. Strategi harus mempertimbangkan alternatif strategis yang berasal dari fase analisis. Strategi harus fokus pada masalah tertentu dan memprioritaskan kegiatan dan alokasi sumber daya sebuah organisasi. Perencanaan adalah tentang memilih tindakan spesifik yang sengaja untuk mencapai tujuan organisasi. Teknik yang dapat membantu manajer membuat rencana adalah metode jalur kritis untuk mengurutkan dan memprioritaskan tindakan dan perencanaan skenario untuk mengelola ketidakpastian dan dijelaskan secara singkat. Pertama adalah teknik untuk menganalisis, merencanakan, dan menjadwalkan proses yang besar dan kompleks. Ini membantu manajer menentukan pekerjaan atau aktivitas mana yang ikatannya dalam proyek tertentu sangat penting, dan bagaimana menjadwalkan pekerjaan untuk dipenuhi tanggal target tertentu dengan biaya minimum. Intinya, CPM adalah mendaftar setiap aktivitas yang diperlukan untuk penyelesaian proyek bersama dengan simbol yang unik sesuai surat.
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan prasyarat langsungnya pekerjaan. Satu-satunya cara untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Ini adalah gambaran metode jalur kritis atau CPM. Kemudian B, perencanaan skenario, adalah proses kreatif untuk memikirkan masa depan suatu organisasi. Ini pertama kali digunakan untuk perencanaan militer selama Perang Dunia Kedua. Latihan perencanaan skenario umumnya melibatkan 15 hingga 30 orang dan dapat mengambil 3-9 bulan lamanya. Informasi yang dikumpulkan melalui penilaian strategis, teknis misi penilaian, serta oleh misi JMAC dan bagian lain. Ini adalah gambaran perencanaan skenario. Komponen yang diperlukan untuk membangun skenario adalah pertama, masalah fokus utama atau pilihan kritis perlu diidentifikasi, yang kemungkinan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi organisasi. Yang kedua, penelitian harus dilakukan, harus dapat memanfaatkan penelitian yang dilakukan selama fase diagnostik. Yang ketiga, memahami lingkungan untuk mengidentifikasi kekuatan yang sebelumnya tidak pasti, dan ketidakpastian kritis akan menjadi dampak terbesar bagi sebuah organisasi. Yang keempat, membangun skenario kerangka kerja dalam matriks 2x2 dengan ketidakpastian kritis pada kedua sumbu sebagai hadir atau tidak hadir. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Rencana hanya akan berguna jika digunakan dan diimplementasikan. Rencana yang disusun dengan baik seringkali dibuat tidak relevan karena buruk atau eksekusi yang tidak lengkap. Selain memperjelas tanggung jawab pengawasan, tugas pelaporan reguler juga harus didirikan. Laporan kemajuan implementasi rencana atau kekurangannya merupakan indikator awal yang penting untuk mengevaluasi keberhasilan misi. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah elemen yang mengubah proses perencanaan. Sebaliknya, linear menjadi siklus perencanaan. Di semua tingkatan organisasi diperlukan untuk dapat menyesuaikan dan memperbarui rencana. Evaluasi yang sedang berlangsung membutuhkan secara teratur bertanya pada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencapai tujuan yang ditetapkan dalam mandat kita? Ada perbedaan antara pekerjaan kami dan strategi dalam kesalahan rencana? Jika iya, mengapa? Yang ketiga, apakah kita harus memperbarui atau meningkatkan yang sudah ada? Yang terakhir adalah, apakah ada strategi yang muncul atau cara untuk mencapai tujuan yang belum ditangkap dalam rencana misi. Kemudian keterbatasan perencanaan strategi. Penting untuk memahami batas-batas efek perencanaan. Ada sejumlah faktor yang ketika ada membuat perencanaan lebih sukses. Yang pertama adalah stabilitas lingkungan operasi. Yang kedua, kematangan organisasi, termasuk keberadaan prosedur operasi yang sulit dan struktur konstan. Kesederhanaan langkah individu, bahkan jika mengelola dan mengatur waktu, mereka kompleks. Eksternalitas kontrol oleh pihak luar dengan kekuasaan niat untuk mempengaruhi dan mengarahkan organisasi. Namun, ada beberapa faktor yang semua biasanya ada dalam misi lapangan PBB yang meningkatkan perlunya perencanaan. Yang pertama, ukuran besar, yaitu jumlah personil, mesin, lokasi, dan lain-lain. Yang kedua, intensitas modal, yaitu investasi yang signifikan dalam sumber daya. Yang ketiga, struktur terintegrasi yang rumit, pengaturan organisasi yang kompleks. Yang keempat, penggabungan yang ketat, saling ketergantungan yang tinggi dari organisasi kegiatan. Selanjutnya, bab 4, yaitu bab komunikasi. Gambarannya adalah komunikasi adalah alat penting yang tersedia bagi seorang manajer, bukan hanya untuk memenangkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi ide yang terlambat, memotivasi, dan menyampaikan kritik yang membangun, atau meredakan amarah yang membara. Komunikasi formal dan informal sama pentingnya dengan apa yang dikomunikasikan. Prinsip dan praktek. Jenis komunikasi, sifat, dan aliran komunikasi dalam sebuah organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Dalam pengaturan yang lebih datar dan tidak terlalu hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak dengan bertatap muka, melalui email informal, dan sebagian banyak turun. Untuk seorang manajer di lingkungan hibrida ini, komunikasi yang efektif memerlukan analisis pemangku kepentingan. Siapa tim saya, kepada siapa kita berhubungan di dalam dan di luar organisasi. Yang kedua adalah gaya dan media apa yang paling cocok untuk menyampaikan lintas pesan saya. Yang terakhir adalah apa sensitivitas dan kendalanya. Untuk setiap pemangku kepentingan, identifikasi yang paling umum dan tepat sarana dan gaya komunikasi. Untuk pemangku kepentingan eksternal, pilihan itu juga tergantung pada sensitivitas manajer. Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang pertama, pekerjaan yang familiar di lingkungan.
Gayanya kebanyakan informal, alat pertukaran verbal langsung yaitu pertemuan tim tanpa agenda atau risalah formal, yaitu email, kadang-kadang masalah utama didokumentasi secara formal. Di dalam organisasi, gayanya berdasarkan hierarki dan jarak fungsional, bervariasi dari formal ke informal. Alatnya, panggilan telepon, grup satu ke satu yang dijadwalkan rapat dengan catatan atau risalah yang diedarkan. Itu dengan email, nota kesepahaman, buletin, intern, aturan, dan pengaturan didokumentasikan dan disebarluaskan manual yang sudah disediakan. Kemudian kontak profesional luar organisasi. Gayanya terutama formal, alatnya adalah email, dijadwalkan satu ke satu dan grup pertemuan dengan notulen resmi atau memoir pembantu, yaitu surat, kontrak, dan buletin. Yang terakhir adalah publik pada umumnya, pelanggan, klien, serta penerima manfaat. Gayanya mulai dari jurnalistik dan populer hingga formal dan akademik, tergantung pada organisasi. Alatnya menyiarkan email melalui server daftar, aplikasi, situs web, media sosial, atau acara publik. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya menggunakan informasi, misalnya ringkasan pertemuan yang ia hadiri, dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Membangun kepercayaan bisa melalui panggilan telepon, menyediakan jenis kontak lain seperti email. Dalam membangun kepercayaan, komunikasi dua arah sangat penting adanya. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran dan ide yang efektif, serta mendengarkan aktif rekan-rekan. Menjadi pendengar yang baik dan terlihat sebagai pendengar yang baik. Tunjukkan minat yang terlihat melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh, minta tindak lanjut atau klarifikasi pertanyaan, dan membaca yang tersirat dengan mengamati isyarat nonverbal, yaitu ekspresi wajah, nada, postur, dan gerakan fisik. Secara umum, ketika berbicara di depan umum, presenter harus bertujuan untuk, yang pertama, sederhanakan. Sampaikan pesan Anda dengan pola yang mudah diikuti, baik dari segi logika maupun diksi. Pikirkan tentang kemungkinan pertanyaan dari pendengar Anda. Yang ketiga, bersikaplah jelas tapi alami. Audiens Anda tidak akan memperhatikan jika Anda tampaknya tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan. Berbicaralah dengan antusiasme, tetapi dengan langkah alami dan lambat. Ringkas, berkonsentrasilah pada apa yang harus dikatakan, sesuaikan mengingat keterbatasan waktu yang diberi. 6 tips untuk presentasi. Yang pertama, profil acara audiens. Siapa, mengapa, dan apa yang mereka harapkan. Waktu, alokasi, dan lokasi termasuk fitur teknis. 2, merencanakan dan kemudian menuliskan presentasi. Pendahuluan, pernyataan tujuan, garis besar poin utama, ringkasan, dan kesimpulan yang terkait dengan tujuan. Yang ketiga, gunakan alat bantu visual ketika akan membantu menjelaskan atau memperjelas suatu konsep atau membagi penonton dalam mengikuti. Jangan menggunakan PowerPoint sebagai penopang. Yang keempat, pilih gaya yang tepat untuk subjek dan acara Anda. Naskah lengkap, catatan, hafalan, atau kombinasi. 5, berlatih. Idealnya di lokasi yang sama dengan pembicaraan Anda, rekam dan dengarkan atau menonton pidato Anda secara penuh, atur waktu bicara Anda. Yang terakhir, deliver, memperkenalkan diri, menarik perhatian audiens, memberikan latar belakang Anda, tujuan, dan garis besar pembicaraan Anda. Pertahankan kontak mata dengan audiens Anda, memberi isyarat dengan jelas saat presentasi Anda berakhir. Komunikasi tertulis adalah alat penting untuk memori intuisional dan manajemen pengetahuan. Tips untuk menulis adalah yang pertama, tentukan tujuan Anda. Apa yang ingin Anda katakan dan efek apa yang ingin Anda inginkan untuk dicapai sebelum Anda memulai menulis. Yang kedua, singkat dan jelas. Gunakan kata-kata yang sederhana namun tepat. Hindari bahasa gaul atau klise dan jangan terlalu sering menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Yang ketiga, buat argumen Anda mudah dipahami. Coba jelaskan poin Anda secara logis berurutan. Cobalah untuk menyampaikan hanya satu gagasan utama per paragraf. Yang keempat, buat agar dapat dibaca. Pisahkan teks panjang dengan subjudul dan sorot poin penting untuk rekomendasi. Yang terakhir adalah akurasi. Periksa nama, gambar, dan kata-kata teknis. Mengorganisir ide dalam piramid. Saat membangun argumen, kita akan menerapkan piramida. Prinsip ini dapat membantu. Sebelum mulai menulis, menggambar diagram argumen dan informasi pendukung Anda. Dimulai dengan poin utama atau rekomendasi Anda di bagian atas.
Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Kepentingan eksternal yang berada setiap hari, mulai dari otoritas nasional dan lokal, partai politik dan sipil, hingga organisasi masyarakat, hingga organisasi kemanusiaan internal, dan komunikasi komunitas donatur. Jenis interaksi juga bervariasi, dari percakapan dengan penduduk desa hingga pertemuan formal dengan pejabat pemerintah internasional dan nasional, presentasi lisan atau materi tertulis formal ke kantor pusat, misalnya kode label, laporan sekretaris jenderal, dan laporan ad hoc atau kepada donor, termasuk persyaratan pelaporan untuk dana perwalian, dana pembangunan perdamaian, dan lain-lain. Adalah komunikasi lintas budaya. Kebudayaan sebagian adalah nilai dan norma yang dipelajari untuk membentuk perilaku seseorang atau masyarakat. Komunitas lintas budaya yang sukses membutuhkan pendengar yang aktif, pengamatan tajam, dan penerimaan perbedaan. Budaya mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, dan berkomunikasi. Budaya memberi mereka kerangka acuan dan identitas yang baik bagi mereka jelas dengan sendirinya. Perbedaan budaya individualistis versus kolektivisme. Budaya individualistis cenderung menghargai orang yang berprestasi tinggi sebagai panutan dan menghadiahi mereka seperti memikirkan gaji yang dibayarkan CEO dan atlet. Dengan demikian, dalam budaya individualistis adalah instruksi seringkali singkat dan berwibawa. Keputusan dapat dibuat dengan lebih sedikit konsultasi atau konsensus. Penghargaan diberikan kepada mereka yang memiliki catatan pencapaian individu. Kemudian komunikasi cenderung mengalir dari atas ke bawah. Yang terakhir, kritik diungkapkan secara langsung dan terkadang di depan umum. Budaya kolektivis berada di ujung lain kontinum. Mereka cenderung menghargai hubungan kesatuan kelompok, harmoni, dan kehormatan. Dalam politik, ini sudah biasa terlihat karena pekerjaan dan kontrak diberikan kepada pihak setia. Jadi, dalam budaya kolektivis, mereka pembicaraan bisnis datang setelah hubungan sosial terjalin mapan. Misalnya, berbicara tentang keluarga masing-masing dan jaringan hubungan dan menunjukkan gambar, dan lain-lain. Yang kedua, penghargaan sering diberikan kepada kerabat bahwa jasa yang harus selalu melebihi patronase adalah penilaian nilai, bukan kebenaran. Yang ketiga, komunikasi berbasis kelompok, misalnya menyajikan argumen dalam hal dampaknya kelompok daripada seorang individu. Yang terakhir, kritik seringkali tidak diungkapkan secara langsung, dan tertentu saja tidak dalam pengaturan kelompok agar tidak mempermalukan atau sebaliknya. Itu lebih penting untuk menjaga kerukunan. Budaya sekuler versus religius. Budaya agama mempertahankan bahwa kekuatan yang lebih tinggi telah terungkap aturan dan nilai yang jelas dan tidak dapat diganggu-gugat untuk dijalani. Seringkali ditulis dalam teks-teks suci seperti Al-Quran, Alkitab, Taurat, Kitab Veda, atau kitab suci lainnya. Masyarakat sekuler ditandai dengan pemberlakuan pemisahan yang tegas antara keyakinan agama dan urusan negara. Masyarakat ini dan banyak warganya lebih menghargai sains daripada iman dan menekankan keterbukaan mereka terhadap berbagai keyakinan dan pandangan. Budaya militer versus sipil. Budaya kerjasama di dua pihak ini termasuk budaya institusional. Bagaimanapun adalah bagian dari apa yang membuat pemeliharaan perdamaian menjadi usaha yang unik. Kerjasama semacam itu juga merupakan keharusan untuk mengimplementasikan tugas-tugas menjaga perdamaian yang paling penting seperti pelindungan sipil. Budaya militer yang mendarah daging ini mempengaruhi cara tentara menjaga perdamaian, berkomunikasi, berkoordinasi, dan membuat keputusan baik di dalam jajaran mereka, maupun dengan warga sipil. Manajer sipil perlu memahami alasan dan manfaat dari budaya berbasis tugas setia dan hierarkis. Tentara harus mengenali alasan dan manfaat dari struktur manajemen sipil yang datar dan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan. Perbedaan budaya lain-lain. Yang pertama, persepsi waktu. Waktu adalah sebagai uang. Ketepatan waktu sebagai kebajikan hidup sebagaimana didikte dengan jadwal. Dan jadwal di satu sisi, meluangkan waktu untuk orang lain sebagai rasa hormat, hasil diterima sebagai tujuan tetapi tidak terikat waktu. Masa depan sulit didefinisikan atau tidak mungkin direncanakan. Yang kedua, persepsi ruang. Seberapa jauh Anda berdiri atau duduk saat berbicara dengan seseorang ketika di lift atau di bus? Apakah Anda melihat kantor dengan tampilan jendela atau ruang sudut sebagai simbol posisi hierarkis? Yang ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa tidak langsung. Kehati-hatian, hormat, lisan berbunga-bunga, formal. Misalnya budaya-budaya atau Islam versus bahasa langsung, tepat, atau bahkan tumpul. Ditulis jika memungkinkan seperti bisnis yang informal. Komunikasi verbal dan bahasa tubuh, menunjukkan emosi atau tidak, membuat gerakan langsung atau tidak, jabat tangan yang kuat atau tidak. Yang terakhir, warna sebagai simbol. Warna untuk bergabung yaitu hitam di Eropa dan Amerika Utara, putih dalam Islam dan negara Jepang, merah, cinta dan bahaya di negara-negara barat, kematian di beberapa negara Afrika, Eiffel di Indonesia dan Thailand, yaitu jangan pakai tinta merah. Hijau, keamanan di barat, kesucian di dunia Islam. Jangan gunakan hijau untuk publikasi.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.